Pujilah Tuhan Yesus, anugerahnya atas kita semua. Selamat pagi para kekasih Tuhan yang dengan setia mengikuti Victorious Devotion setiap hari. Kiranya bersama dengan firman-Nya kita terus semakin mengalami kemenangan dalam keseharian hidup kita. Haleluya, mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa di sorga, segala puji hormat kemuliaan kami kembali naikkan hanya bagi-Mu, Allah sumber kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami mau melakukan semua aktivitas kami hari ini bersama dengan Tuhan. Namun sebelumnya pagi ini izinkan kami Tuhan datang kepadamu dan mendengarkan suara-Mu, merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, untuk kami terus melangkah mengalami terang kemuliaan Tuhan dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami mendengar suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, kekasih Tuhan, pagi ini kita akan bicara tentang kaya dalam pengampunan. Wah, enak. Satu kata kalimat yang kayaknya mantap ya, kaya dalam pengampunan. Tetapi pasti ketika kita jalani, ya bisa, jangan bilang gak bisa. Bisa, Tuhan memampukan kita, yang penting kita mau, pasti kita akan juga mengalami tema ini. Kita di dalam Kristus akan menjadi pribadi-pribadi yang mengalami berkat pengampunan dan mengalirkan pengampunan itu buat sesama kita. Sehingga hidup kita itu kaya akan pengampunan. Kenapa kaya akan pengampunan? Karena kita menerima pengampunan yang berlimpah dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan pengampunannya yang berlimpah itu juga kita kemudian bukan hanya buat kita juga mengalirkannya, membagikannya kepada sesama kita. Melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan buat kita kepada sesama kita. Sehingga kita pun dengan luar biasa, dengan leluasa dari pengampunan Tuhan itu, kita mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Makanya hidup orang percaya, hidup orang Kristen, pengikut Kristus, sudah seharusnya, seyogyanya itu kaya akan pengampunan Bapak Ibu. Ya, Kolose 1 ayat 1 berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hanya di dalam Dianya ini huruf besar, dalam Kristus. Pengampunan dosalah yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu yang menebus hidup kita dari maut, membebaskan kita dari maut, melepaskan kita dari dosa Bapak Ibu. Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Senada. Dua-duanya ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Kolose, yang satu juga di Efesus ini, bahwa penebusan, kita beroleh penebusan itu oleh darah Yesus. Dan darah Yesus itulah merupakan pengampunan dosa buat kita. Dan hanya di dalam Kristus kita mengalami pengampunan dosa. Tidak ada yang lain. Dan di dalam Kristus ketika kita percaya dan mengakui dosa kita, dengan iman kita berkata bahwa dosa kita diampuni. Dan kita benar-benar diampuni, segala dosa dan kesalahan kita disucikan, dikuduskan Bapak Ibu. Benar-benar, bukan mudah-mudahan, tetapi hanya ada di dalam Kristus. Dan itulah yang membuat kita mengalami satu yang bebas, yang luar biasa, karena pengampunannya. Dan pengampunan itu sudah diberikan kepada kita dengan limpahnya oleh penebusan Kristus di kayu salib, lewat darahnya yang tercurah di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang luar biasanya itu sekarang Kristus sang penebus dosa, Kristus sang pengampun dosa itu ada di dalam kita. Kembali lagi bulan ini kita terus menelusuri, menyadari betapa kita orang-orang yang percaya kepada Kristus dan tinggal dalam Kristus adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Ya karena sumber kekayaan kita itu adalah Kristus. Dan Kristus itu adalah banyak, setiap hari
Dalam bulan ini kita membahas kaya dalam pengampunan, kaya dalam kemurahan hati, kaya semua, kaya dalam pekerjaan baik. Yaitu kayanya itu karena berasal dari Kristus. Dan Kristus yang ada di dalam kita, yang pengampun dosa itu, menjadikan kita juga berlimpah pengampunan yang kita alami, yang kita terima. Dan pengampunan itulah Bapak Ibu yang kita daripada Kristus, yang seharusnya juga kita bisa alirkan kembali. Apa yang kita alami dari Kristus, kita diampuni sehingga menolong kita, memampukan kita untuk juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi kita nggak hanya cuma terima pengampunan secara cuma-cuma. Ya, kita terima pengampunan secara cuma-cuma itu harus kita alirkan kepada orang yang bersalah kepada kita juga sama. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yaitu hukumnya otomatis. Kalau kita menerima pengampunan dari Tuhan, ya seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Masalahnya kalau kita nggak ngampunin orang yang bersalah kepada kita, firman Tuhan katakan, Bapa di surga juga nggak bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi kita nggak mengalami kekayaan pengampunan Tuhan ketika kita tidak mengampuni. Tetapi ketika kita mengalami pengampunan Tuhan, seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi timbal baliknya seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita hidupi. Ya, kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang kaya akan pengampunan. Yuk, jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pengampunan hanya untuk diri kita aja. Kita salah, kita mau minta ampun nama Tuhan, dan dosa kita mau diampuni, disucikan, dibersihkan. Begitu juga dengan kepada orang lain. Ketika kita salah kepada orang lain, kita mau kesalahan kita diampuni. Tetapi kita nggak mau mengampuni, wah itu nggak bisa. Kita harus kaya akan pengampunan. Terus, seberapa kali, seberapa banyak? Wah, nggak usah dibahas lagi, panjang. Tapi yang penting intinya nggak terbatas. Kita juga harus mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dan salah satu ukuran kedewasaan rohani seseorang adalah hal pengampunan. Seberapa cepat kita bisa mengampuni itu merupakan ukuran, salah satu tolak ukur kedewasaan. Semakin kita cepat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu salah satu tanda dewasa rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yuk mari terus kita alami dan nikmati pengampunan yang kita sudah alami, yang menjadikan kita ini sebagaimana kita ada, menikmati semua kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Wah, semuanya berlimpah itu karena kita menerima pengampunan Tuhan. Dan kita nikmatinya dengan cara kita pun dalam hidup bersama sesama manusia mengampuni, saling mengampuni. Itu adalah sesuatu yang indah. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, itu adalah kekayaan rohani Bapak Ibu. Kekayaan rohani yang luar biasa. Ketika kita bisa dengan hati yang plong, lega, bisa mengampuni. Bahkan seringkali saya pernah ngalamin, orang bilang, pas saya minta maaf, oh enggak, sebelum kau minta maaf, saya sudah memaafkan. Wah, itu luar biasa. Itu mantap. Kita artinya, yuk belajar lebih lagi, bukan hanya sekedar ngampuni, tetapi kita nggak nyimpen tuh kesalahan orang, dosa orang dalam hidup kita. Sehingga benar-benar ketika, walaupun dia nggak minta maaf juga kita udah ngampunin gitu loh. Itu yang penting, itu yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, dalam hari-hari hidup kita, ini hal yang biasa, yang akan pasti banyak kita alamin. Kita dikecewakan, kita dikhianati, kita difitnah, kita diomongin, ayo. Ini hal yang harus kita alami. Gimana ngadapinya? Kita menerima pengampunan dari Tuhan. Dengan kasih-Nya, kita juga mengampuni kepada semua orang yang mungkin bisa berbuat salah dan dosa kepada kita. Sama seperti kita juga kan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk mengampuni seperti Dia telah memberikan contoh teladan bagi kita. Itu yang Yesus lakukan dan itu yang Yesus ajarkan buat kita. Mari kita lakukan. Jadi pribadi-pribadi yang kaya dalam hal mengampuni.
Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan kembali. Kami tidak dapat menghapuskan dosa kami dengan kebaikan kami, dengan amal baik kami, dengan pekerjaan baik kami, dengan kepintaran kami. Tapi kami bersyukur, kami orang berdosa. Tetapi Tuhan yang kami percaya dalam nama Yesus telah mengampuni dosa kami lewat pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib. Engkau menebus, Engkau membayar semua hutang dosa kami lunas di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan bagi setiap hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan sebagai anak-anak-Mu, tolong kami juga memiliki hati seperti-Mu, berperilaku seperti-Mu, untuk kami juga boleh mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami. Kasih-Mu lah yang menolong, memampukan kami untuk mengalaminya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau jalani sepanjang hari ini dalam anugerah dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, semangat. Tuhan beserta kita. Amin.